Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sandi Ardiansyah dengan NPM 233403239, dan yang kami hormati Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tidak terlupa juga teman-teman sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, saya Alia Rahmanis Hanifa dengan NPM 233403027. Untuk selanjutnya, latar belakang geostrategi. Pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Seperti berdasarkan fakta sejarah, kepentingan nasional Indonesia pada masa pergantian pesanan lama ke pesanan baru adalah bertahan hidup bangsa dan suksesnya pembangunan ekonomi atau berkelita. Jadi, doktrin nasional yang diperlukan saat itu adalah geopolitik. Hal ini sesuai pendapat Bruegel bahwa negara berusaha di atas semuanya untuk melindungi wilayah mereka dari menyerang dan serangan sehingga harus berkonsentrasi dalam strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arah tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud konsep ketahanan nasional. Geostrategi memiliki karakter agresif serta bergabung pertimbangan strategi atau peran militer dan geopolitik. Geostrategi Indonesia sebagai geopolitik adalah pelaksanaan atau diartikan bahwa geostrategi adalah kebijakan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana, serta cara penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi geografis bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Perkenalkan, nama saya Dalva Agustina dengan NPM 233403255. Geostrategi diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok pemerintahan. Ini mengisyaratkan bahwa aspek geografis menjadi faktor penting dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Bersifat daya tangkal untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ketahanan pada aspek ideologi, ketahanan pada aspek politik. Saya Ari Muhammad Anjani dengan NPM 233403127. Baik, fungsi geostrategi yang pertama adalah pada aspek ketahanan ideologi. Seperti yang kita tahu, bahwasannya ideologi negara kita ialah Pancasila. Dengan adanya geostrategi, ketahanan ideologi Pancasila dapat dipahami sebagai dinamika dalam ideologi bangsa yang mencerminkan kekokohan dan ketangguhan, yang pada akhirnya akan membentuk pondasi kuat bagi kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan dari internal maupun eksternal. Yang kedua, fungsi dari geostrategi adalah pada aspek ketahanan politik. Ketahanan politik merujuk pada keadaan politik di Indonesia yang didasarkan pada prinsip demokrasi, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Dengan memperhatikan faktor geostrategi, negara kita mampu menjaga stabilitas politik yang dinamis serta sehat, dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri secara independen dan proaktif. Perkenalkan, saya Danika Fitri dengan NPM 233403248. Pemilu 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi momen penting dalam demokrasi nasional, tetapi juga memiliki implikasi geostrategis yang signifikan. Berikut adalah beberapa aspek geostrategis. Yang pertama yaitu stabilitas politik dan demokrasi. Menjaga stabilitas politik dan demokrasi di tengah polarisasi politik, ujaran kebencian, dan potensi hoaks. Memperkuat demokrasi Indonesia dan
menjadi contoh bagi negara lain di kawasan. Yang kedua yaitu hubungan regional dan ASEAN. Menjaga hubungan yang stabil dengan negara-negara tetangga dan mempromosikan ASEAN sebagai kawasan yang damai dan sejahtera. Meningkatkan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, keamanan, dan budaya. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi dan sumber daya. Memastikan ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan transisi energi. Memanfaatkan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan dan menarik investasi asing. Saya Renadi Fatahila, NPM 233403194. Nah, salah satu contoh kasus geostrategi di Indonesia adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste, sebuah negara baru yang mulai berdiri semenjak lepas dari NKRI pada tahun 1999 silam. Ini merupakan sebuah kasus geostrategi di mana masyarakat Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah mereka dengan perbatasan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Timor Leste dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Ada 5 titik yang belum bisa terselesaikan dengan baik yang akan dibawa ke meja PBB sebagai bentuk perwujudan nilai Pancasila bidang politik. 5 titik tersebut adalah Tubu Banat, Nimlat, Imbate, Sumkaim, dan Haumeniana yang total luasnya dikuasai oleh Timor Leste sebanyak 1.301 hektar. Sedangkan 3 titik yang ada di antara kelima titik tersebut ada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah dan perbatasan Belu. Penetapan batas laut pun menjadi imbas dari lamanya dan berlarutnya penyelesaian masalah perbatasan ini. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang geostrategi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.